Keinginan Quartararo jelang mentas di MotoGP Portugal 2020. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, mempunyai keinginan mendalam yang ingin diwujudkan saat mentas di MotoGP Portugal 2020. Ia berharap bisa mengendarai motor balap Yamaha dengan mesin 2019 di sana. Harapan ini muncul karena Quartararo tampak tak bisa menunjukkan kinerja yang baik kala mengemudikan motor balap Yamaha dengan mesin 2020. Meski berhasil bersinar di awal musim dengan merebut 2 kemenangan, Quartararo akhirnya menelan pil pahit di balapan-balapan terakhir. Alhasil, Quartararo akhirnya harus kehilangan kesempatan merebut gelar juara dunia MotoGP 2020. Padahal, peluang itu terbuka sangat lebar di awal musim, terlebih setelah absennya sang rival terberat, yakni Marc Marquez dalam waktu yang panjang. Usai gagal finish di MotoGP Valencia 2020 yang digelar akhir pekan lalu, posisi Quartararo pun langsung melorot ke urutan kelima. Kini, pembalap asal Prancis itu masih mempunyai harapan untuk menyandang status runner-up di MotoGP 2020. Quartararo bisa memastikan lewat balapan pamungkas yang digelar di sirkuit internasional Algarve Portimao, Portugal minggu depan. Pada balapan penting tersebut, Quartararo pun berharap bisa menunjukkan penampilan terbaiknya. Karena itu, ia ingin sekali mengemudikan motor balap Yamaha bermesin 2019 di sana. Sebab, kinerja motor Yamaha dengan mesin di tahun itu dinilai jauh lebih baik. Terbukti, musim lalu Quartararo bisa tampil jauh lebih konsisten dari musim ini. Saya ingin sekali mengendarai motor dengan mesin 2019 di Portugal. Tapi, saya pikir itu tidak mungkin. Jika kami memulai dengan awal yang baik di sana, maka kami bisa mendapatkan hasil yang bagus. Jika kami tidak memulai dengan baik, saya rasa kami tidak dapat mengharapkan banyak peningkatan. Motor 2019 lebih konsisten dan itulah mengapa saya ingin mengendarai motor ini lagi, kata Quartararo. Alex Rins berpeluang menjadi runner-up. Legenda balap Grand Prix, Kevin Shawn, meyakini balapan pamungkas musim ini yang bertajuk MotoGP Portugal 2020 akan berlangsung seru dan menarik. Ia menantikan secara khusus penampilan Alex Rins karena berpeluang merebut gelar runner-up di MotoGP 2020. Rins kini memang tengah menempati posisi ketiga di klasemen sementara. Ia mempunyai kans besar merebut status runner-up karena hanya terpaut 4 poin dari Franco Morbidelli yang mengisi urutan kedua. Penentuan pembalap yang menjadi runner-up pun akan didapatkan lewat peluang balapan pamungkas MotoGP 2020. Balapan itu akan berlangsung di sirkuit Portimao, Portugal minggu ini. Karena itu, Shawn sangat menantikan balapan di Portugal. Baginya, Rins sangat mungkin menyegel runner-up mengingat motor balap Suzuki terlihat sangat kompetitif di musim ini. Rins juga berjuang untuk kejuaraan dunia dan akan bertarung dengan Morbidelli untuk tempat kedua. Menarik untuk melihat apa yang terjadi di Portugal. Rins pantas mendapatkan gelar ini. Rins juga sangat cepat, tapi dia membayar cederanya di awal tahun. Kedua pembalap telah melakukan pekerjaan dengan baik dan memiliki masa depan yang cerah di depan mereka, kata Kevin Shawn. Penyelenggara pastikan MotoGP Indonesia bukan cadangan di 2021. Mandalika Grand Prix Association memastikan Indonesia bakal menjadi tuan rumah seri MotoGP 2021 tanpa status cadangan. Chief Strategic and Communication Officer MGPA, Happy Haryanto, menggaransi sirkuit Mandalika di NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP musim depan. Hanya saja, pihaknya masih menunggu homologasi atau penyesuaian standar kelayakan dari Dorna dan FIM. Jika cadangan itu tidak, selama kita sudah terhomologasi, sudah pasti kita dapat tanggal, kata Happy Haryanto. Lebih lanjut, Happy menjelaskan banyak hal yang terkait dengan homologasi sirkuit, khususnya sirkuit baru yang akan menggelar balapan MotoGP seperti sirkuit Mandalika. Homologasi itu macam-macam, seperti jenis aspal seperti apa, bagaimana teknik pengaspalannya, apakah sudah sesuai permintaan FIM dan Dorna atau tidak. Kemudian, bagaimana kualitas pit dan pedok pusat medis.
apakah dokter, perawat, dan paramedik sesuai dengan standar. Selain itu, peralatan medis wajib dari FIM untuk event MotoGP, kata Happy Haryanto. Sirkuit Mandalika disebut Happy termasuk kategori sirkuit A, artinya perhatian yang lebih detail untuk menggelar event sekelas MotoGP. Sebab itu, proses homologasi menjadi syarat utama yang harus dipenuhi sirkuit Mandalika agar supaya mendapatkan persetujuan dari Dorna. Itu yang sedang kami siapkan bersama-sama dengan Dorna dan FIM. Mereka akan datang Februari nanti untuk melakukan homologasi. Nanti mereka akan memberikan catatan apa saja yang kurang untuk kami perbaiki sampai bulan Juni. Kemudian Juli akan melakukan tes balap di Mandalika, jelas Happy Haryanto. Tes sirkuit merupakan hal wajib yang harus dilakukan sirkuit yang baru pertama kali menggelar MotoGP. Mereka yang akan tes adalah pembalap-pembalap MotoGP yang dipilih langsung oleh Dorna Sport. Pembalap yang mengikuti tes akan mempelajari karakter sirkuit dan karakter aspalnya. Selanjutnya, mereka bisa menentukan jenis ban yang cocok dipakai dan menyesuaikan bagaimana kecepatan angin, temperatur, kelembapan dengan settingan motor. Kami sangat berhati-hati sekali membangun sirkuit ini mengikuti kaidah dari FIM dan Dorna. Tutup Happy Haryanto. Pengamat ragu Marquez ikut seri pembuka MotoGP 2021. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, ragu Marc Marquez bisa tampil di seri pertama MotoGP 2021 setelah mengalami cedera patah lengan kanan pada seri pembuka MotoGP 2020. Marquez sudah menyatakan akan tampil di MotoGP 2021 setelah hanya menuntaskan satu balapan pada MotoGP 2020. Pernyataan Marquez mengenai kesiapan kembali ke lintasan musim depan sempat disambut isu mengenai operasi ketiga guna memulihkan cedera yang dialami. Senada dengan rumor tersebut, Pernat juga menyatakan tidak yakin pemilik 8 gelar juara dunia itu bisa tampil dalam seri perdana MotoGP 2021. Saya pikir Marquez tidak akan melakukan balapan di seri pertama musim 2021, sehingga itu bisa menjadi solusi, kata Carlo Pernat. Marquez gagal mempertahankan gelar juara dunia MotoGP karena tidak dapat mendapat poin sama sekali di tahun ini. Setelah kecelakaan di MotoGP Spanyol, Marquez tidak pernah ikut balapan lagi. Selain bersaing di MotoGP Spanyol, Marquez hanya pernah tampil di sesi latihan bebas dan kualifikasi MotoGP Andalusia yang merupakan seri kedua tahun ini dan hanya berjarak sepekan dari MotoGP Spanyol. Kala itu, Marquez memutuskan tidak melanjutkan kualifikasi dan mundur dari balapan. Semenjak saat itu, hanya ada kabar burung mengenai kembalinya Marquez ke trek MotoGP 2020. Rossi salahkan ban kedodoran di MotoGP 2020. Valentino Rossi menyebut ban menjadi salah satu problem utama dirinya dan pembalap Yamaha lainnya kedodoran di MotoGP 2020. The Doctor mengungkapkan sejak Michelin menjadi penyuplai ban untuk Yamaha, dia dan rekan-rekan setimnya mengalami kesulitan ketika balapan karena kurangnya daya cengkram pada roda belakang. Pada dasarnya, sejak Michelin mengambil alih, kami memiliki masalah dengan cengkraman pada roda belakang untuk waktu yang lama, kata Valentino Rossi. Rossi membandingkan dengan beberapa tahun lalu ketika Yamaha masih menggunakan ban keluaran Bridgestone. Sampai tahun 2015, motor pabrikan Yamaha merupakan yang terbaik dan menjadi kendaraan papan atas di MotoGP. Mungkin yang terbaik atau setidaknya setingkat Honda, gelar juara dunia dimenangkan dengan ban itu. Tapi sejak kami menggunakan ban ini, kami mengalami lebih banyak masalah. Seolah-olah kami tidak memahami sesuatu, seolah-olah kami tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan benar, tambah The Doctor. Rossi mengungkapkan, ban produksi Michelin ini harusnya menjadi ban yang bagus untuk Yamaha di atas kertas, namun kenyataannya tidak sama sekali. Meski ada sedikit perbedaan dengan ban keluaran tahun 2019, namun desain baru Michelin pada tahun ini rupanya tak membawa kemajuan untuk Yamaha. Ketika saya mencoba ban untuk pertama kalinya, terlihat sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya, tapi masih sangat mirip, justru itu menjadi ban bagi Suzuki, kata Valentino Rossi. Rossi kembali melempem di MotoGP musim 2020 ini.
Hingga kini, Rossi berada di posisi ke-15 dengan 68 poin dan menjadi satu-satunya pembalap Yamaha yang terdampar di luar 10 besar klasemen. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.